ada jembatan raya baru di Pakistan, dan sebuah terminal kereta api baru di Kazakhstan. Sebuah pelabuhan laut di Sri Lanka sudah dibuka, serta jembatan di pedesaan Laos. Yang menarik adalah mereka semua bagian dari proyek satu negara yang membentang di 3 benua dan menyentuh lebih dari 60% dari populasi dunia. Jika kita menghubungkan titik-titiknya, itu tidak sulit untuk melihat negara mana saja yang terlibat. Ini adalah China Belt Road Initiative, proyek infrastruktur paling ambisius di zaman modern saat ini dan akan menjadi sejarah yang dirancang untuk mengubah rute perdagangan global. Di tahun 2013, Presiden Cina Xi Jinping memberikan pidato di Kazakhstan di mana dia menyebutkan Jalan Sutra kuno, jaringan rute perdagangan yang menyebarkan barang, ide, dan budaya di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Cina. Presiden Cina Xi Jinping juga berkata, kita harus mengambil pendekatan inovatif dan bersama-sama membangun sabuk ekonomi di sepanjang Jalan Sutra. Sebulan kemudian, Presiden Cina Xi Jinping ada di Indonesia dalam KTT APEC. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk membangun Jalan Sutra Maritim untuk abad ke-21. Kedua frasa ini adalah sebutan pertama dari proyek warisan Xi Jinping, Multi-Trillion Dollar Belt and Road Initiative, atau disebut dengan BRI. Terdapat 2 komponen dari rencana itu. Ada sabuk ekonomi darat dari 6 koridor yang berfungsi sebagai rute baru untuk mendapatkan barang masuk dan keluar dari Cina. Seperti kereta api, ini menghubungkan Cina ke London, dan pipa-pipa gas dari Laut Kaspia ke Cina dan jaringan kereta kecepatan tinggi di Asia Tenggara. Lalu ada Jalan Sutra Maritim, rantai pelabuhan yang membentang dari Laut Cina Selatan ke Afrika, yang juga mengarahkan perdagangan ke Tiongkok dan dari Tiongkok. BRI juga mencakup kilang minyak, kawasan industri, pembangkit listrik, tambang, dan serat optik jaringan. Semua dirancang untuk memudahkan dunia untuk berdagang dengan Cina. Sejauh ini, lebih dari 60 negara dilaporkan telah menandatangani perjanjian untuk proyek-proyek ini. Dan daftar ini terus berkembang karena Cina mempromosikannya sebagai sebuah solusi untuk semua orang. Contohnya di Pakistan. Juga beberapa negara di Asia Tengah dan Selatan, Pakistan memiliki ekonomi yang stagnan dan masalah korupsi. Pakistan bukan tempat yang populer untuk investasi asing. Pada tahun 2001, Cina menawarkan untuk membangun pelabuhan baru di kota nelayan kecil Gwadar. Pada 2018, pelabuhan serta jalan raya dan kereta api jaringan menjadi koridor 62 miliar dolar AS. Ini adalah dampak dari sabuk ekonomi bertemu dengan Jalan Sutra Maritim, dan itu sepertinya menguntungkan kedua negara. Dalam 8 tahun, Pakistan memperlihatkan pertumbuhan GDP tertinggi karena menjalin hubungan erat dengan salah satu kekuatan dunia. Di sisi lain, Cina mengamankan rute alternatif baru, yaitu minyak dan gas dari Timur Tengah. Melalui proyek seperti ini, ditemukan juga cara untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut. Perusahaan-perusahaan konstruksi Cina yang memiliki lebih sedikit peluang di negara mereka sendiri melihat dorongan besar dari kontrak BRI ini. 7 dari 10 perusahaan konstruksi terbesar di dunia sekarang adalah Cina. Apa ujung keseimbangan yang lebih disukai dari Cina adalah persyaratan bahwa dapat terlibat dalam membangun proyek-proyek ini. Di Pakistan misalnya, pekerja Cina punya proyek yang dibangun secara langsung seperti jalan raya, dan sebuah perusahaan Cina telah bekerja dengan penduduk setempat untuk membangun proyek kereta api di Serbia. Keterlibatan Cina adalah salah satu dari sedikit tuntutan dan sejauh ini membuat kesepakatan yang terpisah. Coba kita lihat, biasanya untuk mendapatkan investasi dari Barat, negara-negara harus memenuhi dasar etika yang ketat. Tetapi Cina menawarkan miliaran dolar dan sebagian besar dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang jauh lebih rendah. Jadi tidak mengherankan jika proyek BRI telah menjadi kesuksesan besar dengan negara-negara kurang demokratis di wilayah tersebut. Cina telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah otoriter rezim militer dan beberapa negara terkorup di dunia, bahkan berafiliasi dengan Afghanistan, Ukraina, Yaman, dan Irak. Semua yang saat ini terpecah oleh konflik karena kesediaan Cina untuk meminjamkan uang ke negara-negara yang tidak dapat diandalkan. Banyak ahli menyebut BRI sebagai rencana yang beresiko. Pada akhirnya, negara-negara ini harus membayar Cina kembali. Tapi, korupsi dan konflik membuat pengembalian itu terasa tidak akan mungkin. Sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa banyak negara hutang yang rentan kepada Cina, termasuk 8 yang berisiko tinggi tidak bisa membayar. Jadi, mengapa Cina tetap memberikan pinjaman? Karena ada lebih banyak hal di BRI dari sekedar ekonomi. Di Sri Lanka, Cina meminjam sekitar 1,5 miliar dolar untuk pelabuhan deep water yang baru. Itu adalah pemberhentian kunci di Jalan Sutra Maritim.
Pada 2017, jelas Sri Lanka tidak bisa membayar kembali pinjaman, jadi sebaliknya, mereka memberi Cina kontrol pelabuhan sebagai bagian dari sewa 99 tahun. Cina juga mengendalikan pelabuhan strategis di Pakistan, di mana ia memiliki sewa 40 tahun. Cina juga mendorong perjanjian serupa di Myanmar. Dan juga Cina juga membuka angkatan laut di Djibouti. Ini semua adalah tanda apa yang disebut dengan rangkaian teori String of Pearl. Ini memprediksi bahwa Cina sedang berusaha untuk membangun serangkaian pangkalan angkatan laut di Samudra Hindia yang akan memungkinkannya untuk menempatkan kapal dan menjaga rute pelayaran yang bergerak melalui wilayah tersebut. Jadi, sementara Cina tidak mendapatkan uangnya kembali, masih mencapai beberapa tujuan strategi yang sangat penting. Pengaruh Cina yang terus meningkat seakan menantang status Amerika Serikat yang telah menjadi satu-satunya kekuatan super dunia selama beberapa dekade terakhir. BRI adalah cara Cina memanfaatkan kekuatan untuk menjadi pemimpin global. Dengan membangun hubungan dan mengambil kendali perdagangan global, Cina sedang dalam perjalanannya.